Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan membahas topik pengujian kebebasan atau uji kebebasan. Kalau pada video sebelumnya kita membahas uji kebaikan suai, ya, uji kebaikan suai ini digunakan jika data populasi maupun sampel diklasifikasikan menurut suatu atribut tunggal, ya, yang disebut juga klasifikasi searah. Dan jika akan menguji distribusi probabilitas populasi. Sedangkan kalau data populasi atau sampelnya diklasifikasikan ke dalam beberapa atribut, ya, sedangkan probabilitas klasifikasi tersebut tidak diketahui, maka uji kebaikan suai itu akan sulit dilakukan. Nah, kita harus menggunakan uji yang lain, yaitu uji kebebasan. Kita lihat contoh untuk uji kebebasan, Sobat Sipil. Ya. Sebuah perusahaan jasa konstruksi misalnya memiliki 4 proyek di lokasi A, B, C, dan D. Lokasi A, B, C, dan D. Manajemen perusahaan tersebut ingin menerapkan metode baru untuk meningkatkan produktivitas. Nah, ahli statistik pada perusahaan tersebut mengambil sampel untuk direview mengenai respon pekerja terhadap metode tersebut. Ya, kita akan menggunakan alfa 0,05 di sini. Nah, di sini ada dua, ya, jumlah responden yang menyukai metode lama dan satu lagi adalah jumlah responden yang menyukai metode baru. Di lokasi A, responden yang menyukai metode lama ada 68, yang menyukai metode baru ada 32, totalnya ada 100. Di lokasi B, yang menyukai metode lama 75, metode baru 45, total 120. Demikian juga di lokasi C dan lokasi D. Total respondennya adalah 420. Nah, sekarang kita menentukan dulu H0-nya. H0-nya adalah tidak ada hubungan antara lokasi proyek dan metode yang disukai, artinya saling bebas. Sedangkan H1-nya ada hubungan antara lokasi proyek dengan metode yang disukai. Alfanya adalah 0,05. Nah, sebelum kita menghitung atau menentukan wilayah kritik dan sebagainya, kita tentukan dulu, kita hitung dulu, ya, frekuensi harapannya, ya. Nah, di sini kita punya frekuensi observasi, ya, di lokasi A yang menyukai metode lama 68, yang menyukai metode baru 32, dan seterusnya dari slide sebelumnya tadi. Nah, sekarang kita akan mencari berapa frekuensi harapannya, ya, di lokasi A yang menyukai metode lama, di lokasi B yang menyukai metode lama, di lokasi B yang menyukai metode baru, dan seterusnya. Nah, untuk mencari frekuensi harapannya, kita menghitung probabilitasnya dulu untuk setiap lokasi dan metode di sini, ya. Untuk lokasi A, ya, ini ada 100, ya, dari 420. Untuk metode lama ada 279 dari 420. Sehingga pada saat kita mau menghitung berapa frekuensi harapan lokasi A dan metode lama, ya, kita hitung begini, ya, 259 per 420, ya, kolom barisnya di sini 279 per 420 dikalikan ini 100 per 420 dikalikan total respondennya dikalikan 420. Nah, satu angka 420 ini kita bisa coret dengan yang di sini, ya, sehingga nanti hitungannya adalah 279 dikali 100 dibagi 420 sama dengan 66,43. Ya, jadi kalau Sobat Sipil mau menghitung untuk sel yang lainnya, kita sekarang tinggal menggunakan berapa total barisnya dikalikan berapa total kolomnya dibagi total keseluruhan. Jadi untuk lokasi B itu akan sama dengan 279 dikali 120 dibagi 420 akan sama dengan 79,71. Lokasi C yang metode lama 279 dikali 90 dibagi 420. Lokasi D yang metode lama 279 dikali 110 dibagi 4
20 ketemu 73,07. Yang metode baru juga sama ya, lokasi A 100 dikalikan 141 dibagi 420, kita dapatkan sama dengan 33,57. Yang B juga sama ya, 141 kali 120 dibagi 420. Yang C 141 dikali 90 dibagi 420. Yang D 141 dikali 110 dibagi 420. Dan kalau sobat sipil hitung juga ya, di setiap kolom, di setiap lokasi di sini untuk frekuensi harapannya kalau dijumlahkan sama dengan 100, yang B 120, yang C 90, yang D juga 110. Pada baris juga sama ya. Nanti kalau dijumlahkan frekuensi harapannya di sini ini kan sama dengan 279. Yang metode baru juga sama, kalau dijumlahkan akan sama dengan 141. Nah, selanjutnya ya, kita akan menentukan wilayah kritiknya. Nah, sobat sipil tinggal melihat pada tabel chi-square ya. Di bawah alfa 0,05, kemudian V-nya berapa? Nah, V-nya sobat sipil cara ngitungnya begini ya. Kita di sini punya 1, 2, 3, 4 kolom. Buang satu kolom sehingga tinggal 3 kolom. Kita punya 2 baris ya, buang 1 baris, tinggal 1 baris. Jadi sisanya ini ya, 3 kolom 1 baris. Ada 1, 2, 3 sel, berarti V-nya sama dengan 3. Sobat sipil lihat di bawah alfa 0,05, di kanan V sama dengan 3. Sobat sipil akan dapatkan angka chi-square sama dengan 7,814. Statistik ujinya ya sama seperti uji kebaikan suai ya, frekuensi observasi ya, dikurangi dengan frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan, ditambah sel-sel yang lainnya juga sama ya sobat sipil ya. Jadi ini selalu rumusnya ya. Jadi kalau kita hitung di sini ya, berarti 68 dikurangi 66,43 pangkat 2 dibagi 66,43, ditambah sel kedua ya, 75 dikurangi 79,71 pangkat 2 dibagi 79,71, ditambah sel yang ketiga ya, 57 dikurangi 59,79 pangkat 2 dibagi 59,79. Demikian juga sel keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, dan terakhir sel ke-8 ya, ini 31 dikurangi 36,93 pangkat 2 dibagi 36,93. Nanti kita dapatkan ya hasilnya ya, chi-square hitungnya adalah 2,76063. Nah, angka ini lebih kecil daripada wilayah kritiknya. Artinya kesimpulannya adalah terima H0. Dan simpulkan bahwa tidak ada hubungan antara lokasi proyek dengan metode yang disukai. Jadi keduanya ini saling bebas. Kita lihat satu contoh lagi sobat sipil ya. Manajemen perusahaan jasa konstruksi percaya bahwa kenaikan upah para karyawan tidak tergantung pada masa kerja. Untuk membuktikannya, seorang ahli statistik melakukan survei dengan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada kenaikan upah ya, kurang dari 25%, 25-50%, dan lebih dari 50%. Kemudian ada pengalaman kerja ya, ada yang kurang dari 5 tahun, 5-10 tahun, lebih dari 10 tahun. Ini adalah jumlah atau frekuensi observasinya ya. Yang kurang dari 5 tahun pengalaman kerjanya, yang kenaikan upahnya kurang dari 25% ada 40. Demikian juga untuk yang lain-lainnya. Totalnya ada 660 responden ya, dengan pembagian seperti ini ya, 110 untuk yang kurang dari 5 tahun pengalaman kerjanya, 220 untuk yang 5-10 tahun, 330 untuk yang lebih dari 10 tahun. Yang kenaikan upahnya kurang dari 25% ada 180, 25-50% ada 150, yang lebih dari 50% ada 330. Nah, sama seperti tadi, kita mulai dengan menentukan H0-nya dulu ya.
H0-nya tidak ada hubungan antara pengalaman kerja dan kenaikan upah. Kemudian H1-nya ada hubungan antara pengalaman kerja dan kenaikan upah. Alfanya 0,05. Nah, kita sekarang buat tabelnya dulu. Ini adalah frekuensi observasi. Kita sekarang menghitung atau mencari frekuensi harapan untuk setiap sel yang ada. Caranya sama ya. Untuk yang kurang dari 5 tahun dan kurang dari 25%, berarti 180 dikali 110 dibagi 660. Kita dapatkan sama dengan 30. Yang di sel 5-10 tahun dan kurang dari 25% itu akan sama dengan 180 dikali 220 dibagi 660. Kita dapatkan 60. Yang ini 180 dikali 330 dibagi 660, ya ketemu 90. Ini kalau dijumlah akan sama dengan 180. Yang baris kedua juga sama ya. 150 dikali 110 dibagi 660, kita dapatkan 25. Sel yang tengah ini 150 dikali 220 dibagi 660, kita dapatkan 50. Sel yang sebelah kanannya 150 dikali 330 dibagi 660, 75. Dan baris bawah juga sama ya, 330 dikali 110 dibagi 660, kita dapatkan 55. Ini 330 dikali 220 dibagi 660, kita dapatkan 110. Dan ini 330 kali 330 dibagi 660, 165 ya. Nah, sekarang kita tentukan wilayah kritiknya sobat sipil ya. Nah, kita lihat tabel chi-square 0,05. Kemudian V-nya berapa? Sobat sipil lihat di sini, kita punya 3 kolom ya. 3 kolom ini kita kurangi 1, jadi kita hapus 1 kolom terakhir. Kemudian kita punya 3 baris ya. Kita hapus juga 1 barisnya, sehingga yang tersisa adalah baris pertama dan baris kedua, kolom pertama, kolom kedua ya. Yang kolom ketiganya dan baris ketiganya kan sudah dihapus, tinggal 1, 2, 3, 4 sel. Berarti V-nya sama dengan 4. Jadi sobat sipil lihat di tabel chi-square, di bawah chi-square di bawah alfa 0,05 dan di kanan V sama dengan 4. Kita dapatkan batas wilayah kritiknya adalah 9,48773. Statistik ujinya sama ya, dengan contoh yang tadi maupun contoh pada video sebelumnya, pengujian kebaikan suai ya. Frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan pangkat 2 dibagi frekuensi harapan, sehingga nanti perhitungannya akan menjadi 40 dikurangi 30 pangkat 2 dibagi 30 ditambah 75 dikurangi 60 pangkat 2 dibagi 60, dan seterusnya untuk sel ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8 dan ke-9 ya, dijumlahkan semua. 190 dikurangi 165 pangkat 2 dibagi 165, ada 9 suku ya. Dan kalau dihitung, diselesaikan, kita akan dapatkan nilai chi-square hitungnya akan sama dengan 24,3157, lebih besar dari batas wilayah kritik di sini. Artinya ini ada di daerah kritiknya. Keputusannya adalah tolak H0 ya. Dan simpulkan ada hubungan antara pengalaman kerja dan kenaikan upah. Di keduanya tidak bebas. Nah, demikian sobat sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua sobat sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam sobat sipil.